Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau berbicara mengenai kuasa Allah, hendaknya kuasa Allah tidak dipahami dengan mistik atau hanya dikaitkan dengan hal-hal yang spektakuler seperti mujizat. Kuasa Allah ini harus dikaitkan dengan kemampuan Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan itu harus berkelanjutan. Namun rata-rata kalau berbicara soal kuasa Allah selalu dikaitkan dengan masalah-masalah hidup yang terkait dengan kebutuhan hidup hari-hari. Ini merupakan sebuah penyimpangan. Di dalam bahasa aslinya, kata kuasa itu adalah dunamis, yang artinya sesuatu yang menggerakkan. Dunamos diambil yang akhirnya menjadi kata dinamit itu saudaraku. Sesuatu yang menggerakkan, yang meledakkan. Hanya Allah yang memiliki kuasa ini, yang dapat menyelesaikan masalah potensi dosa kita. Dalam hal ini kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan kita memang harus berurusan dengan Allah. Jadi saudaraku, jangan jadikan agama itu sebagai komoditas untuk memberikan kontribusi atau bantuan bagi masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab kalau menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, kuasa kegelapan juga dapat memfasilitasinya. Jadi kalau Injil hanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani yang dipahami sebagai kabar baik, dan kuasa Allah hanya dikaitkan dengan penyelesaian masalah-masalah kebutuhan hidup, maka pemahamannya akan bersifat mistis. Hal-hal yang terkait dengan mujizat dan hal-hal spektakuler, sehingga gereja mengalami penyesatan dan penyimpangan. Kalau pikiran orang Kristen dipenuhi oleh masalah-masalah dunia, fana, yang oleh karenanya melibatkan Tuhan dan kuasanya itu, ini menjadi batu sandungan bagi Tuhan dalam menggarap orang percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah menghardik Petrus di dalam Matius 16 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, orang Kristen yang memikirkan perkara-perkara dunia tidak akan pernah dapat diubah oleh Allah. Tidak bisa. Harus diakui bahwa melepaskan percintaan dunia itu memang sangat berat dan teramat berat. Tetapi kalau kita tidak mulai selangkah demi selangkah, maka kita nggak akan pernah bisa. Dan memang harus melewati proses panjang. Tapi komitmennya harus sudah ada. Tekadnya harus kuat. Tidak boleh lemah. Harus kita update setiap hari, saudaraku. Bagi kita yang serius, kita yang punya komitmen, Tuhan akan garap, saudaraku. Ibarat kalau ayam sebelum digoreng harus terlebih dahulu dirontokkan bulunya. Kemudian direndam dalam air panas. Dipotong-potong baru digoreng, baru bisa menjadi makanan ayam goreng. Betul kan saudaraku? Kalau hidup kita mau dinikmati Tuhan, kita harus bersedia dipangkas, dipotong, digoreng olehnya. Tapi ayam yang masih banyak bulu tidak bisa digoreng. Ketika Yesus mengosongkan diri, ia pun merontokkan semua hidupnya. Jujur saudaraku, tidak ada orang yang mau direndahkan, diinjak-injak dan dihina. Betul gak saudaraku? Tidak ada. Tapi kalau kita tidak begitu, kita tidak pernah dirontokkan. Kalau kita sudah tidak rindu Tuhan, pasti ada yang lain yang kita rindukan. Ada perselingkuhan dengan sesuatu yang ada di luar Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran firman ini akan mengubah kita. Jangan diganti dengan yang lain, saudaraku. Jangan diganti dengan sistematika dogmatika yang memang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena kalau hanya menjadi rumusan dogma,
maka firman Tuhan menjadi huruf-huruf mati yang tidak pernah berkuasa, yang seperti dinamit yang mengubah seseorang. Tidak akan meledakkan seseorang untuk berubah hidupnya. Dan orang percaya tidak akan mampu menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku. Kita bisa melihat dunia begitu cepatnya. Dan iblis pun bermain di dalam perubahan zaman ini. Mengerikan, saudaraku. Jadi kuasa Allah adalah firman dan Roh Kudus. Gereja hari ini membutuhkan pewahyuan dari kebenaran firman yang dapat mencerahkan pikiran, yang dapat memberikan kecerdasan rohani untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan tipu muslihat atau tipu daya kuasa gelap. Hari ini perubahan zaman yang cepat, tipu daya setan masuk kemana, saudaraku? Ke generasi di bawah kita. Maka saya sebagai hamba Tuhan, gembala, saya sangat concern dengan generasi yang ada di bawah kita. Hari ini mereka dihajar, dicekokin dengan sosial media. Hari ini mereka dicekokin dengan perubahan zaman, teknologi yang begitu cepat. Bahkan orang tua tidak bisa mengikuti anak-anak hari ini. Game yang begitu maju, teknologi begitu maju. Semua hari ini tugas sekolah pun menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi yang kuat. Dan gereja hari ini harus bisa berhadapan dengan kuasa kegelapan ini. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukan hanya membutuhkan orang-orang yang punya kualifikasi akademik yang baik. Tetapi gereja membutuhkan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yaitu orang-orang yang rela meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Orang-orang yang berani berkomitmen untuk hidup kudus. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Orang-orang yang memang benar-benar memburu Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi generasi sekarang ini. Hari ini banyak gereja yang tidak berbicara tentang generasi dan keluarga. Padahal disitulah kuasa gelap memporak-porandakan. Bagaimana engkau bisa memberikan buah yang manis kepada orang di luar sana kalau hidupmu dan keluargamu berantakan, kalau generasimu amburadul. Tapi hari ini banyak orang yang tidak aware dengan itu. Mereka menganggap keluargaku baik-baik saja. Hai saudaraku, iblis mengancam seperti singa yang mengaum, yang menunggu kita lengah hari ini. Maka berjuanglah untuk mengerti akan hal ini. Menangkan generasimu. Menangkan hidupmu dulu. Kau harus punya Tuhan. Kau harus memiliki Tuhan. Sehingga ketika engkau memiliki Tuhan, engkau berada di dalam tuntunan Tuhan, maka engkau bisa memenangkan keluargamu dan generasimu. Tentu, saudaraku, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup hanya untuk menyenangkan perasaan Allah. Apa hebatnya pelayanan kita? Kalau hari ini kita punya gereja besar sekalipun, tapi keluarga kita terhilang. Apa hebatnya kita seorang pendeta sekalipun, kita bisa KKR dimanapun, tetapi anak kita terhilang. Tidak ada, saudaraku. Maka kita harus benar-benar mulai mengerti bahwa kita harus menjaga perasaan Allah. Dimulai dari hidup kita. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari generasi kita. Maka kalau kita punya cinta akan Tuhan seperti ini, dan kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, kita merasakan apa yang dirasakan Tuhan, maka kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mewahyukan kebenaran-kebenaran firman yang dibutuhkan untuk generasi yang sedang menuju kegelapan abadi. Hidup hari ini semakin banyak masalah, semakin banyak tekanan atas manusia, dan manusia sibuk menghadapi berbagai persoalan yang menekan hidupnya. Tapi mari kita melihat persoalan yang paling penting dalam hidup ini, yang mestinya dipandang lebih penting dari segala persoalan yang menyangkut apapun, yaitu bagaimana keadaan diri kita ini, keberdosaan diri kita ini. Jangan lupa kabar baik ini, dan jangan tidak menjadi kabar baik bagi kita. Amin, saudaraku. Bagaimana kita yang tercengkram oleh kodrat dosa, adanya potensi dosa dalam diri kita, di mana ada kecenderungan untuk kita hidup tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Diubahkan menjadi manusia yang punya pikiran perasaan seiring dengan pikiran dan perasaan Allah.
Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita mau ya menangkan generasi kita. Amin. Kita mau sungguh-sungguh diubahkan dulu hidup kita. Kita mau benar-benar menjadikan agama sebagai komoditas untuk memberikan kontribusi dan bantuan bagi masalah-masalah bagaimana kehidupan generasi di bawah kita. Kita mau sungguh-sungguh, saudaraku, kita mau berjuang. Senangkan Tuhan. Kita mau jadi dinamit-dinamit dimanapun Tuhan letakkan. Dinamit untuk meledakkan perubahan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.